10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Kelas 6 Temulawak Sekolah Pioner. Ya, kelas 6 tahun ini adalah namanya Temulawak, yaitu tanaman herbal. Ya, ini adalah hari pertama kita memulai pembelajaran kita teman-teman semuanya di kelas 6 ya. Terlebih dahulu selamat bergabung di kelas 6. Insya Allah Kak Santo akan mengajar kalian di tematik. Ya, teman-teman siapkan buku kalian. Kita akan mulai belajar di buku tematik pertama, yaitu tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, itu adalah tema di buku 1 di tematik kita. Ya, kita akan berada di subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Ya, teman-teman semuanya pasti sudah tahu ya apa itu tumbuhan. Pasti di sekitar lingkungan kalian, di rumah itu banyak sekali tumbuhan. Tumbuhan yang kecil, yang tinggi, yang besar ya. Ada apa sih tumbuhan itu ya? Contohnya ya, ada pohon kelapa, ada pohon mangga, ada pohon jambu. Itu adalah tumbuhan. Nah, teman-teman semuanya, tumbuhan itu mempunyai berbagai bagian gitu ya. Dan setiap bagian itu dapat dimanfaatkan atau mempunyai manfaat bagi manusia dan hewan. Ya, contohnya Kak Santo punya tumbuhan kelapa. Nah, tumbuhan kelapa ini terbagi menjadi bagian ya. Ada daunnya, ya kan? Ada batangnya dan ada buahnya. Nah, ini mempunyai manfaat yang berbeda-beda bagi kehidupan manusia ataupun hewan, gitu ya. Nah, daun kelapa, nah itu manfaatnya sebagai apa teman-teman semuanya? Ya, bisa sebagai bahan makan ternak, ya, bisa sebagai atap rumah, gitu ya. Terus buahnya sebagai minuman, ya. Kelapanya bisa sebagai santan dan batangnya pun bisa dimanfaatkan sebagai keperluan pembuatan rumah dan kerajinan dari kayu. Nah, itu adalah manfaat pohon kelapa bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, teman-teman semuanya, hari ini Kak Santo ingin mengajak kalian mengenal bagian-bagian tumbuhan yang bisa dimanfaatkan bagi manusia dan hewan, gitu ya. Yang pertama adalah Kak Santo punya bagian biji. Nah, biji ya. Bagian biji ini merupakan juga salah satu dari bagian tumbuhan. Nah, biji ini terdiri dari contohnya ya, yang sering kita makan apa teman-teman, yaitu biji beras. Ini adalah salah satu dari contoh biji ya, beras ya. Nah, beras ini dimanfaatkan sebagai makanan pokok manusia. Apalagi teman-teman ya, ada gandum ya. Gandum ini juga berbentuk biji. Nah, ini salah satu juga adalah makanan pokok juga. Banyak sekali ya, ada jagung, ada kedelai, itu adalah semua termasuk tumbuhan biji-bijian. Itu ya teman-teman semuanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagian buah. Ini kalau buah banyak sekali ya, teman-teman bisa jumpai. Bahkan setiap hari teman-teman bisa makan buah. Contohnya buah apa? Ya, ada buah apel, ada buah mangga, ada buah jeruk. Nah, ini manfaatnya untuk apa teman-teman ya? Manfaatnya adalah sebagai bahan makanan juga, tapi adalah sumber vitamin gitu ya. Mungkin ada vitamin C ya kan, ada vitamin A. Nah, itu adalah manfaat dari buah. Dan yang ketiga ya adalah bagian batang teman-teman semuanya. Nah, bagian batang ini contohnya adalah tumbuhan apa? Ya, itu adalah tumbuhan
bisa pohon jati. Nah, pohon jati ini batangnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan rumah, sebagai tiangnya ya, sebagai meja, kursi gitu ya, sebagai kerajinan dari kayu juga bisa. Terus contohnya lagi tebu. Tebu ini yang dimanfaatkan adalah batangnya juga. Nah, ini sebagai pembuatan gula ya teman-teman semuanya. Terus ada lagi ya yang dimanfaatkan batangnya, bambu gitu ya. Bambu ini dimanfaat batangnya untuk pembuatan apa? Sama ya, untuk pembuatan rumah, untuk pembuatan kerajinan, anyaman gitu ya. Nah, itu adalah manfaat dari bagian batangnya. Dan selanjutnya yaitu bagian daun. Nah, teman-teman semuanya, ternyata tumbuhan bagian daun juga bisa dimanfaatkan manusia. Ya, contohnya apa? Nah, contohnya kangkung. Nah, itu bisa dimakan, ya kan? Dibuat makanan. Nah, itu fungsi manfaatnya sebagai sayuran mungkin ya, bahan makanan juga. Terus lagi ada daun bayam. Itu juga yang dimanfaatkan adalah daunnya sebagai sayuran juga. Terus kemudian teman-teman bisa mungkin pernah melihat ada daun salam. Nah, daun salam ini juga dimanfaatkan biasanya untuk bahan penyedap makanan gitu ya teman-teman ya, agar aromanya makanan itu lebih menggugah. Nah, itu dikasih daun salam gitu. Dan ada juga daun pandan teman-teman semua. Nah, daun pandan ini dimanfaatkan sebagai pewarna makanan alami, ataupun sebagai penyedap juga karena warnanya yang sedap dan bisa merubah warna menjadi hijau gitu ya. Nah, itu teman-teman semuanya tadi adalah bagian-bagian tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Ya, teman-teman, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, tumbuhan juga mempunyai alat perkembangbiakan teman-teman. Jadi tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara generatif, dengan cara kawin, dan juga vegetatif ataupun tidak kawin. Nah, teman-teman semuanya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kawin itu mempunyai bunga lengkap teman-teman. Nah, di sini Kak Santo ingin menjelaskan bunga ya, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, pasti teman-teman sudah pernah ya melihat bunga ya. Bahkan mungkin teman-teman punya kebun, punya taman. Nah, di situ ada berbagai macam bunga ataupun tumbuhan juga ada bunganya. Nah, tumbuhan yang mempunyai buah gitu ya, entah itu pohon mangga, pohon jeruk, pasti mempunyai bunga. Nah, bunga ini mempunyai bagian-bagian dan fungsinya teman-teman semuanya. Nah, yang pertama, bunga mempunyai bagian tangkai. Ya, tangkai ini adalah sebagai penghubung dari tangkai dari pohon ke bunga teman-teman. Itulah adalah fungsi dari tangkai atau sebagai alat penghubung dari pohon ke bunganya. Kemudian bunga juga mempunyai bagian kelopak teman-teman. Nah, kelopak ini berfungsi adalah sebagai penyangga dari mahkota. Nah, itu adalah fungsi kelopak. Nah, kemudian bunga juga mempunyai bagian mahkota. Nah, bagian mahkota ini adalah bagian yang paling bagus gitu ya. Fungsinya adalah untuk menarik serangga agar datang ya hinggap di bunga tersebut. Nah, karena serangga bisa membantu penyerbukan teman-teman semuanya gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari mahkota. Nah, kemudian bagian bunga juga ada yang disebut dengan benang sari. Nah, benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga gitu ya. Nah, kemudian juga ada kepala putik teman-teman semuanya. Nah, kepala putik ini adalah alat kelamin betina pada bunga gitu ya. Nah, ada juga bagian bakal biji. Nah, ini adalah tempat tumbuhnya biji yang nanti akan menjadi biji ya teman-teman semua. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan manfaatnya.
kemudian kita juga sudah belajar tentang bagian bunga dan manfaatnya. Oke, pembelajaran hari ini cukup di sini. Kita lanjutkan besok teman-teman semuanya. Teman-teman tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan ya. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.